Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Kali ini kita masih membahas tentang kesebangunan dan kongruen, yaitu tentang menyelesaikan masalah pada kesebangunan. Yuk kita ikuti bersama. Banyak permasalahan dalam matematika maupun permasalahan sehari-hari pada bentuk bidang datar maupun bentuk segitiga. Permasalahan ini diselesaikan dengan menggunakan konsep kesebangunan. Langkah-langkahnya, yang pertama, gambarkan permasalahan dalam bentuk dua gambar yang sebangun. 2. Tentukan sudut dan sisi-sisi yang sesuai atau seletak atau bersesuaian dari kedua gambar. Yang ketiga, baru selesaikan permasalahan dengan konsep kesebangunan. Permasalahan pertama. Sebuah segitiga dipotong sebuah garis yang sejajar dengan sisi segitiga. Perhatikan gambar pada layar. Segitiga ABC dipotong garis DE. Garis DE sejajar dengan garis BC. Hubungan apa yang terjadi? Kita ikuti selanjutnya. Pada permasalahan dalam kesebangunan, perhatikan gambar segitiga ABC dan segitiga ADE. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam kesebangunan pada gambar pertama, langkahnya adalah gambar tersebut, kedua segitiga kita pisah, yaitu segitiga ADE dan segitiga ABC. Pada gambar kedua, sudut DAE sama dengan sudut BAC. Sudut ADE sama dengan sudut ABC. Dan sudut DEA sama dengan sudut BCA. Jadi, kedua segitiga sebangun. Perbandingan sisi-sisi bersesuaian yang seletak adalah AD banding AB sama dengan DE banding BC sama dengan AE banding AC, atau dapat ditulis AD per AB sama dengan DE per BC sama dengan AE per AC. Jika AD sama dengan A, BD sama dengan B, AE sama dengan P, dan EC sama dengan Q, maka AB sama dengan A ditambah B, dan AC sama dengan P ditambah Q. Sehingga AD per AB sama dengan AE per AC. A per A ditambah B sama dengan P per P ditambah Q. Kita kalikan silang menjadi A kali P ditambah Q kurung tutup sama dengan P kali dalam kurung A ditambah B kurung tutup. Diperoleh AP ditambah AK sama dengan AP ditambah BP. Diperoleh AK sama dengan BP. Diperoleh AK per BQ sama dengan PB per BQ. Sehingga
diperoleh perbandingan A per B sama dengan P per Q. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Pada layar terdapat gambar dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga ADE dan segitiga ABC. Pertanyaannya adalah berapa panjang BD? Nah, untuk membahas permasalahan tersebut, langkah pertama, segitiga tersebut dipisah menjadi dua, yaitu segitiga ADE dan segitiga ABC. Panjang AD sama dengan 8 cm. Panjang AE sama dengan 12 cm. Panjang AC sama dengan 12 ditambah 4 cm. Dan dimisalkan panjang BD sama dengan Y. Sehingga AB sama dengan 8 ditambah Y cm. Perbandingan sisi yang bersesuaian yaitu AD per AB sama dengan AE per AC. Diperoleh 8 per 8 ditambah BD sama dengan 12 per 12 ditambah 4. Diperoleh 8 per 8 ditambah Y sama dengan 12 per 16. Diperoleh 8 per 8 ditambah Y sama dengan 3 per 4. Kita kalikan silang menjadi 3 kali 8 ditambah Y sama dengan 8 kali 4. Dengan menggunakan sifat distributif, diperoleh 3 kali 8, 24, ditambah 3 kali Y sama dengan 33Y. Sama dengan 3Y. Sama dengan 32. Diperoleh, disederhanakan, 3Y sama dengan 32 dikurangi 24. 3Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 per 3. Jadi, panjang BD sama dengan Y sama dengan 8 per 3 cm. Sama dengan 2 per 3 cm. Permasalahan kedua sekarang. Terdapat hubungan panjang sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Perhatikan gambar segitiga siku-siku. Pada gambar segitiga ABC siku-siku di A. Dan AD adalah garis tinggi yang ditarik dari titik sudut siku-siku sehingga AD tegak lurus dengan BC. Hubungan antar garis adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita perhatikan segitiga ABC dengan segitiga ADC. Nah, untuk segitiga ADC kita pisah di sini. Dengan memperhatikan kedua segitiga itu, yang pertama, sudut BAC sama dengan sudut ADC. Ini dikarenakan
sudutnya adalah sudut siku-siku. Yang kedua, sudut ACB sama dengan sudut ACD. Karena kedua sudutnya berhimpit. Yang ketiga, sudut ABC sama dengan sudut DAC karena sifat segitiga. Jadi, segitiga ABC sebangun dengan ADC. Perbandingan sisi-sisinya diperoleh CD per AC sama dengan AC per CB. Kita kalikan silang, diperoleh CA kuadrat atau AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Nah, perhatikan skema pada gambar dari A menuju ke C. Kemudian di C alternatif dilanjutkan bisa ke D. Atau dari C ke B. Yang kedua, perhatikan segitiga ABC dan segitiga ABD. Nah, untuk segitiga ABD-nya kita pisah. Pada gambar segitiga ABC dan segitiga ABD adalah sebangun, sehingga diperoleh perbandingan sisi-sisinya, yaitu sisi AC per AD sama dengan sisi AB per BD sama dengan sisi panjang sisi BC per AB. Kemudian kita pilih dua perbandingan yang terdapat dua sisi yang sama, yaitu AB per BD sama dengan BC per AB. Kita kalikan silang, diperoleh rumus AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Perhatikan pada skema di gambar dari A menuju ke B. Kemudian di B alternatif dilanjutkan bisa ke D atau dari B ke C. Rumus yang berikutnya adalah perhatikan segitiga ABD dan segitiga ADC. Langkah pertama, kita pisah untuk menghasilkan rumus, yaitu kita pisah segitiga ADC dengan segitiga ABD atau ABD. Pada gambar segitiga ABD dan segitiga ADC sebangun, sehingga perbandingan sisi-sisinya adalah AD per DC sama dengan DB per AD sama dengan AB per AC. Sama dengan pemerolehan rumus sebelumnya, kita pilih dua perbandingan yang terdapat dua sisi yang sama, yaitu AD per DC sama dengan DB per AD. Lalu kita kalikan silang, diperoleh rumus AD kuadrat dapat diperoleh dari mengalikan DC kali BD. Perhatikan skema pada gambar. Jadi, titik A menuju ke D. Kemudian dari D alternatif dilanjutkan bisa ke C
atau dari D bisa dilanjutkan ke B. Nah, untuk memperjelas pemahaman tentang rumus-rumus tadi, nah, kita perhatikan contoh berikut. Diketahui segitiga PQR siku-siku di R. Dari titik R dibuat garis tinggi tegak lurus dengan PQ dengan sisi PQ dan memotong di titik S. Jika panjang PS 9 dan SQ 7, maka berapakah panjang sisi RP? Nah, langkah pertama, kita gambar dulu seperti pada layar ini. Kemudian yang diketahui adalah PS-nya 9 cm, SQ-nya 7 cm. Panjang PQ adalah PS ditambah SQ, yaitu 9 ditambah 7, jadi 16. Rumus yang digunakan berdasarkan rute garis diberi panah tadi adalah rumus yang digunakan adalah RP kuadrat sama dengan PS dikali PQ. PR atau RP kuadrat sama dengan 9 dikali 16. Sehingga diperoleh RP sama dengan akar 9 kali 16. RP sama dengan 3 kali 4. Sehingga RP diperoleh berapa? RP diperoleh 12. Jadi panjang sisi RP sama dengan 12 cm. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu mengikuti channel kami. Terima kasih, sampai jumpa. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.